selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Devi Safira. Di sini saya adalah motivator magang dari unit Bimba Arves Orchid. Nah, di sini saya akan menjawab nih dari pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari ke-15. Oke, untuk pertanyaan yang pertama itu bertemakan tentang kurikulum baca yang keempat. Oke, untuk yang pertama, untuk mengenai tahap awal. Nah, untuk nomor 1, apa pengertian tahap awal? Nah, tahap awal itu adalah tahap di mana motivator sudah memperlihatkan simbol huruf, kata, dan kalimat kepada anak menggunakan modul baca-bacaan. Yang kedua, apa pengertian dari huruf simbol? Yaitu huruf yang dibunyikan saja, diucapkan saja, dan diperdengarkan saja kepada anak tanpa memperlihatkan simbolnya sedikit pun. Yang ketiga, tahap awal disebut juga dengan tahap apa? Yaitu tahap simbol. Yang keempat, apa tujuan adanya tahap awal? Yaitu agar kita sebagai motivator memberikan modul Bimba dengan cara yang menyenangkan, bertahap, dan individual system dengan lewat kemampuan dan kemauan anak itu sendiri. Yang kelima, materi apa yang termasuk dalam tahap awal? Nah, untuk materinya itu adalah HSAIUEO, BDGKMPSY, JLNTRC, B1C dan B1D, B1E dan B2. Oke, yang keenam, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap awal? Untuk penyampaiannya itu kita pertama harus menggunakan ekspresi yang menyenangkan, harus membuat anak tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Kita coba alihkan anak yang tadinya anak masih mau bermain, kita coba alihkan secara perlahan-lahan dan bertahap agar anak mau mengikuti kegiatan belajarnya di kelas, seperti itu. Oke, untuk bagian yang B yaitu mengenai materi HSAIUEO. Oke, nomor 1, apa sih pengertian dari HSAIUEO? Yaitu proses pengenalan huruf verbal atau huruf simbol A, I, U, E, O dengan menggunakan modul pelangi. Oke, yang kedua, apa syarat sebelum mengenal HSAIUEO? Yaitu anak sudah terampil HVAIUEO-nya. Yang ketiga, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HSAIUEO? Nah, untuk tujuan utamanya itu adalah anak mau bermain atau mau melakukan kegiatannya dengan sendiri. Nah, untuk tujuan khususnya itu adalah anak terampil mengenal huruf A, I, U, E, O. Nah, oke, yang keempat, bagaimana cara menyampaikan HSAIUEO? Nah, untuk menyampaikannya itu kita bisa menggunakan modul. Kita bisa dengan berdialog, kita bisa dengan sambil bernyanyi ke anak, lalu kita sambil menunjukkan, ini loh kakak, ini huruf A, lalu yang ini huruf I, ini huruf U, ini huruf E, dan ini huruf O, seperti itu. Lalu yang keempat, bagaimana cara motivator menyampaikan HSAIUEO? Ya, mohon maaf tadi yang keempat sudah ya. Oke, saya lanjut ke yang 5. Untuk bagian yang kelima itu bagaimana cara motivator mengevaluasi HSAIUEO. Nah, untuk mengevaluasinya itu dengan cara kita mencoba menggunakan modul pelangi juga. Kita tunjuk, kakak ini huruf apa ya kakak? Kalau anak sudah bisa menjawabnya 1 detik per 1 detik, misalkan saya menunjukkan huruf A, lalu kakak udah bisa menjawab huruf A, berarti kita sudah bisa sudah melakukan evaluasi itu dengan baik dan benar. Tapi ketika kita coba menunjuk acak, lalu kakak masih bingung ataupun kakak masih hurufnya, berarti kakak masih belum terampil untuk di bagian HSAIUEO-nya. Oke, yang keenam, apa tahap selanjutnya setelah HSAIUEO? Y1A. Oke, saya lanjut untuk bagian yang B1A. Nah, nomor 1, apa syarat sebelum mengenalkan B1A? Syaratnya itu adalah anak harus sudah terampil di HSAIUEO, HVBDGKMPSY, dan D4HVK-nya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus B1A? Nah, untuk tujuan utamanya itu adalah anak menyukai kegiatan bermain sambil belajar tentang B1A-nya. Nah, untuk tujuan khususnya itu adalah anak terampil mengenal huruf BDGKMPSY. Nah, yang ketiga, bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1A? Nah, untuk menyampaikannya kita bisa dengan berdialog Bimba, kita bisa dengan bernyanyi, bercerita, berdongeng, ngobrol dengan anak seperti misalkan, kakak hari pagi ini sudah MANDI belum ya? Kita bisa mancing-mancing anak, pokoknya kita bisa alihkan anak agar anak mau berdialog mungkin dengan motivatornya gitu.
Oke, untuk yang keempat, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari B1A-nya? Nah, kalau untuk kita mengevaluasi tujuan utamanya itu adalah ekspresi anak. Apakah ekspresi anak sudah senang, ekspresi anak sudah tertarik, ekspresi anak suka dengan materinya, gitu. Sudah tertarik, anak sudah senang, berarti materi yang kita sampaikan ini semua sudah tercapai. Oke, untuk tujuan khususnya itu adalah motivator memastikan anak benar-benar sudah terampil di bagian modul B1A-nya dan ia mau melakukannya secara mandiri saja seperti itu. Lalu memastikan anak bisa menjawab huruf simbol BDGKMPSI-nya yang kita tunjuk mungkin secara acak, lalu anak bisa menjawabnya dengan cepat dengan satu huruf 1 detik seperti itu. Oke, lalu yang bagaimana apa sih tahap selanjutnya setelah modul B1A? Selanjutnya itu adalah B1B. Oke, lanjut untuk bagian yang D, mengenai B1B. Nah, nomor 1, apa sih syarat sebelum mengenal B1B? Syaratnya itu adalah anak sudah terampil di huruf verbal JLNTRC, D4 HVS, dan B1A-nya. Nah, lalu yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1B? Nah, untuk tujuan utamanya itu adalah agar anak menyukai kegiatan untuk bermain modul B1B-nya, dan untuk tujuan khususnya itu adalah anak terampil mengenal huruf simbol JLNTRC-nya. Lalu yang ketiga, bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1A-nya? Nah, kita dengan cara berdialog atau berdialog bimba, kita bisa menggunakan bernyanyi atau berdongeng dan bercerita, dan kita harus mengulang lagi D4 nya anak, lalu melatih anak untuk agar bisa menyebutkan ulang kembali huruf simbolnya dengan baik dan benar. Lalu yang keempat, bagaimana sih cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari B1B-nya? Nah, untuk tujuan utamanya itu sama seperti yang tadi,